Dari sekian banyak perasaan yang berdampak negatif, salah satu yang cukup sering dikatakan mengganggu ketika ia muncul secara berlebih adalah penyesalan. Kenapa dikatakan perasaan yang berdampak negatif ketika muncul berlebih? Kenapa bukan perasaan negatif saja? Biar mudah dalam menyebutnya. Ya, hal itu memang disengaja. Sekalian juga untuk edukasi lah ya, bahwa tidak ada yang namanya perasaan negatif. Yang namanya perasaan jadi positif atau negatif tergantung nanti dampak dari kemunculannya. Kalau dampak dari kemunculannya negatif, ya baru kita sebut sebagai berdampak negatif. Bukan perasaan yang negatif, tapi dampaknya. Iya dong, rasa takut misalnya membawa fungsi untuk kita lebih berhati-hati kan. Tanpa ada rasa takut, kita bisa jadi sembrono loh. Tidak ada kehati-hatian, karena tidak ada yang ditakuti. Di kadar yang tepat, rasa takut bisa jadi rasa waspada. Tapi di kadar yang berlebih dan tidak wajar, rasa takut bisa jadi berdampak negatif. Rasa iri juga sama. Di kadar yang tepat, membawa fungsi menjadikan kita ingin maju menjadi lebih baik. Karena kita melihat ada yang lebih baik dari kita, maka kita merasa iri dan ingin juga seperti mereka. Nah, kalau seperti ini, irinya iri yang positif kan? Tapi di kadar yang tidak tepat, rasa iri ini bisa jadi rasa dengki. Tidak suka melihat orang lain maju. Susah lihat orang lain senang. Senang lihat orang lain susah. Nah, kembali ke topik semula deh ya. Berbagai perasaan sifatnya netral. Tidak positif dan tidak negatif. Positif atau negatifnya bergantung pada dampaknya. Jelas ya? Nah, penyesalan juga sama. Di kadar yang tepat, ia membawa dorongan untuk introspeksi diri. Menyadari bahwa ada kesalahan atau kekurangan yang kita lakukan. Tapi di kadar yang tidak tepat, ia bisa sedemikian membebani. Ia menguras atensi psikis dan fisik kita sedemikian rupa, sampai-sampai bisa membocori kualitas hidup. Tapi penyesalan berlebih ini juga yang sering kali susah diatasi. Setidaknya itu yang saya temui dalam kasus para klien saya. Maka kita bahas sekilas deh cara berdamai dengan penyesalan ini ya. Begini, untuk bisa berdamai dengan penyesalan, pertama-tama kita perlu pahami dulu dari mana penyesalan itu muncul. Betul. Saya seringkali mengatakan penyesalan muncul karena kita memandang keterbatasan masa lalu dengan pengetahuan masa kini. Nah, maksudnya bagaimana coba? Ya itu tadi, sederhana saja kan. Kita pernah melakukan sebuah tindakan di masa lalu yang saat itu tidak kita sadari, atau karena ada keterbatasan atau ada kekurangan tertentu yang di kemudian hari kita sesali. Nah, penyesalan itu muncul karena kita merenungkan hal itu dengan sudut pandang masa kini kan. Kita baru sadar setelahnya. Kenapa saya tidak begini? Kenapa saya tidak begitu? Berbagai ungkapan itu muncul karena tadi itu. Kita menyadari sesuatu di kemudian waktu yang sebelumnya tidak kita sadari. Tapi di momen sebelumnya, di masa lalu,
ya hal itu memang tidak kita sadari kan? Ada keterbatasan, ada kekurangan yang menjadikan hal itu adalah hal terbaik yang bisa kita lakukan saat itu. Yes, saat itu memang itu adalah hal terbaik yang bisa kita lakukan. Saat itu loh ya, karena ada keterbatasan, ada kekurangan, ada ketidaktahuan, dan sebagainya. Intinya, saat itu itulah yang terbaik yang bisa kita lakukan. Mengenai sesudahnya kita sadar atas hal yang seharusnya kita lakukan, itu lain soal. Nah, jadi apa kunci berdamai dengan penyesalan? Pertama, yaitu pemahaman. Memahami bahwa ia muncul karena hal tadi. Karena kita memandang ketidaktahuan masa lalu dengan pengetahuan masa kini. Kedua, yaitu penerimaan. Menerima bahwa ya itu memang sudah berlalu. Bahwa di saat itu, di masa lalu, itulah hal terbaik yang bisa kita lakukan dengan keterbatasan yang ada, dengan ketidaktahuan yang ada. Kalau saat itu lebih tahu, ya tidak akan begitu kan? Faktanya memang saat itu ada keterbatasan. Nah, terima hal itu. Bahwa itulah yang saat itu yang terbaik yang bisa kita lakukan. Ketiga dan terakhir, yaitu pembelajaran. Ambil hikmahnya. Sadari ada pembelajaran apa dari kejadian itu yang bisa kita petik, bisa kita pergunakan di masa kini, agar kita terhindar dari kesalahan yang sama di masa depan nanti. Nah, itulah dia prinsip praktis berdamai dengan penyesalan.